Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari dengan NIM 211F10295, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSK anak atau anak PSK, korban trafficking dan kekerasan seksual. Dosen pengampu Sugihartati SPD MPD. Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Hidup adalah pilihan. Orang yang mau hidup tentu harus membuat pilihan di antara banyak hal yang harus dijalaninya. Orang bisa memilih sesuatu hal yang sungguh-sungguh berlainan dengan apa yang menjadi pilihan orang lain. Pilihan itu bisa bertentangan dengan nilai, norma, hukum, atau bahkan agama. Pilihan inilah yang dikenal dengan pilihan menyimpang. Pilihan yang secara diametrik berbeda dengan mainstream atau arus utama, moralitas dianggap sebagai pilihan yang salah. Ukuran baik, buruk, dan benar salah selalu menggunakan tolak ukur moralitas. Pada dasarnya, mereka para pekerja seks komersial sudah tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah salah dan merupakan perbuatan dosa. Moralitas, etika, dan agama yang sering diagung-agungkan tidak akan mampu membuat mereka hidup secara nyata di masyarakat. Mereka sudah menganggap pelacur itu menjadi sebuah profesi atau pekerjaan dan tumpuan pencaharian mereka untuk mendapatkan penghasilan. Masalah moralitas dan etika biarlah menjadi urusan mereka sendiri. Namun, meskipun mereka mempunyai pemikiran seperti itu, ada suatu hal yang harus mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Moralitas merupakan fenomena manusiawi yang universal. Tentunya para pekerja seks juga mempunyai batasan-batasan sendiri tentang moralitas yang mereka aplikasikan atau wujudkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dengan sesama pekerja seks maupun dengan para pelanggannya. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama lokalisasi serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Praktik yang dilakukan di tempat lokalisasi biasanya berada jauh dari pemukiman warga dengan pertimbangan agar tidak mudah diakses. Selain itu, dikarenakan warga pada umumnya keberatan jika ada tempat lokalisasi yang didirikan di lingkungannya, kecenderungan ini didasarkan pada kuatnya rasa malu dan kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak di sekitar lingkungan lokalisasi. Cukup beralasan jika tempat lokalisasi dalam pandangan masyarakat, perdagangan manusia atau trafficking telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.
Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama. Penyebaran kasus trafficking hampir merata di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan, dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani. Pengertian PSK anak atau anak PSK, pekerjaan seks komersial adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan. Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK menunjuk pada orangnya, sedangkan pelacuran menunjuk perbuatannya. Pekerjaan seks komersial, pelacur wanita tunasusila, sundal adalah beberapa sebutan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan jasa pemuas kebutuhan seksual yang hidup dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran. Arti prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana pelacur menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Menurut Konjoro 2004, PSK adalah wanita atau laki-laki yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual dengan imbalan berupa uang atau barang. Prostitusi merupakan jalur hubungan seks dengan cara mendapatkan uang tanpa terjadi penolakan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pria maupun wanita yang bersifat hetero maupun homoseksual. Hal tersebut merupakan jalur yang sangat berperan dalam penularan sebagai penyakit seksual. Di sini juga terdapat karakteristik PSK anak atau anak PSK. 1. Umur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Umur adalah waktu hidup atau ada atau sejak dilahirkan atau diadakan. Menurut Hidayat 2003/2001 dijelaskan bahwa umur yaitu usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. 2. Pendidikan menurut Handoyo 2010/1, pendidikan berasal dari bahasa Latin educar yang berarti melatih. Pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan mengarahkan. Han dalam Handoyo mengartikan pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ki Hajar Dewantoro dalam Munib 2011/33 menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak.
John Dewey dalam bukunya Democracy and Education atau dalam Munib 2009/34 menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses yang berupa pengajaran dan bimbingan, bukan paksaan yang terjadi karena adanya interaksi dengan masyarakat. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. 3. Latar belakang keluarga. Narwoko dan Suyanto 2006-227 menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau peranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Dan yang keempat, keyakinan atau agama. Hendro Puspito dalam Kahmat 2009/129 menjelaskan bahwa agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat. Bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. 5. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Dan yang terakhir 6. Geografi sosial. Binterto dalam Banowati 2013/6 mengemukakan bahwa geografi sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dengan keadaan alam serta aktivitas dan usaha dalam menyesuaikan dan menguasai keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan. Ada juga faktor penyebab PSK anak atau anak PSK. Maraknya angka prostitusi di kalangan remaja yang ditandai dengan peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor eksternal yang merupakan faktor di luar individu yang berpokok pangkal pada lingkungan yang memiliki korelasi dengan kejahatan, dan faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor eksternal tersebut meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan, komersialisasi seks oleh beberapa pihak yang sengaja mengambil keuntungan, dekadensi moral, semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia, perkembangan kota dan arus urbanisasi, bertemunya macam-macam kebudayaan asing dengan kebudayaan setempat, serta kondisi ekonomi negara yang tidak stabil. Sedangkan faktor internal yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi atau kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, bujuk rayu kaum lelaki, serta rasa ingin tahu tentang seks. Upaya untuk meminimalisir terjadinya PSK anak atau anak PSK dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditulis dalam bab 1 mengenai ketentuan umum. Pasal 1 ayat 15 mengenai perlindungan khusus, di mana perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh hingga sampai ke pedesaan,
melalui penyuluhan atau sosialisasi sehingga masyarakat pedesaan bisa memahami masalah ini dan ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka perdagangan seksual anak. Dan selanjutnya pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Trafficking ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologi korban trafficking. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan. Korban perdagangan manusia harus mengalami kekerasan, pemalsuan atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi seksual atau perburuan paksa. Korbannya adalah anak-anak kecil, remaja, pria, dan wanita. Anak-anak korban perdagangan manusia seringkali dieksploitasi untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi, pornografi, dan wisata seks. Mereka juga dieksploitasi untuk perburuan paksa, termasuk dijadikan pembantu rumah tangga, bekerja di pabrik dengan upah rendah dan kondisi buruk, dan pertanian migran. Efek psikologis eksploitasi meliputi perasaan tidak berdaya, perasaan malu, rendah diri, syok, hilangnya kepercayaan terhadap orang sekitar dan lingkungannya. Kehilangan arah hidup, kebingungan dan gangguan kecemasan, termasuk gangguan stres pasca trauma, fobia, serangan panik, dan depresi. Faktor penyebab korban trafficking. Beberapa faktor yang melatar belakanginya terjadi perdagangan orang tersebut yaitu karena 1. Faktor ekonomi. Penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan pekerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. 2. Faktor ekologis. Terjadi kepadatan penduduk seperti di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk adalah 726 per kilometer. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, menerima dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional. Dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan. Hal ini peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks dan juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerjaan anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios-kios, dan lain-lain. Dan yang ketiga, faktor sosial, budaya. Dalam masyarakat di Indonesia terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. 4. Ketidakadaan kesetaraan gender. Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Dengan adanya ketimpangan gender di dalam masyarakat menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu juga karena adanya faktor pendidikan menyebabkan terabaikannya kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan. 5. Faktor penegakan hukum. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ada juga karakteristik korban trafficking. Ada beberapa karakteristik atau ciri perdagangan orang yang bisa langsung dicurigai. 1. Salah satunya adalah iming-iming gaji besar saat bekerja di luar negeri. 2. Pelaku biasanya menyasar orang-orang dengan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Upaya untuk meminimalisir terjadinya korban trafficking. 1. Memberi pengetahuan. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. 2. Memberitahu orang lain. 3. Berperan aktif untuk mencegah. Dan A.
Pengertian kekerasan seksual ada setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Menurut World Health Organization, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Dan ada juga karakteristik kekerasan seksual. Karakteristik hak kekerasan seksual terbagi menjadi beberapa ciri. 2 diantaranya adalah grooming dan ghosting. Ciri khas kekerasan seksual jenis grooming yaitu grooming adalah proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Grooming diawali dengan membangun rasa aman, memenuhi keinginan, memperkenalkan perilaku seksual, melakukan kekerasan seksual, dan memenuhi kebutuhan. Contohnya grooming adalah pelaku memperkenalkan diri dan membangun komunikasi yang baik dengan korban, mulai jadi teman bicara dan selalu ada untuk korban sehingga korban menaruh rasa percaya. Dan ghosting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya yang menjadi korban. Dengan demikian, korban akan mempertanyakan ingatannya, persepsinya, dan kemampuan berpikirnya. Ini dilakukan untuk menggoyahkan kondisi psikologis korban sehingga korbannya jadi ragu, takut, ketergantungan, dan tidak percaya diri. Ujannya, beberapa kalimat yang mengandung unsur ghosting antara lain, kan kamu duluan yang mau, dan kan kamu waktu itu diam saja, seolah-olah korban yang salah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Tintik Ngesiting. Thank you for everything. Bye-bye.